Lanjut ya. Oke, jadi itu tadi penekanan-penekanannya di situ ya, Andi Tenri dan semua penekanan-penekanannya ada di situ bahwa prinsipnya itu sama ya. Makanya banyak pakar yang mengatakan rule of law dengan negara hukum itu sama, memang begitu ya. Memang sama, tetapi yang dasar yang melatar belakangi lahirnya itu ada sedikit berbeda ya. Jadi ada tadi konsep yang mengatakan bahwa penekanannya harus hukum, artinya segala sesuatu ya dalam teori namanya Reine Rehleire ya. Ini salah satu teori bahwa konsepnya haruslah yang tertulis ya. Hans Kelsen mengatakan bahwa Reine Rehleire konsepnya haruslah tertulis, haruslah semua berdasarkan tentang hukum ya. Kalau tidak ada aturannya, kalau tidak ada pedomannya yang secara tertulis itu, maka tidak dapat dilakukan suatu perbuatan itu. Ya, makanya kita di Indonesia di hukum pidana ada dikatakan asas legalitas, ya. Di hukum perdata ada dikatakan asas pacta sunt servanda, ya. Di dalam hukum internasional ada dikatakan asas pacta tertiis nec nosen nec prosen. Ini salah semuanya dampak daripada yang dikatakan negara hukum tersebut. Ya, begitu ya, Andi Tenri. Ya, mana tadi Mulkaidah belum bergabung kembali mungkin ya. Oke, bagaimana? Kita cukupkan dulu ya, kita cukupkan untuk kelompok 1 ya, dan saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kelompok 1. Selamat ya. Anda telah melaksanakan tugas dengan baik. Nah, mudah-mudahan kelompok 2, 3, dan 4 mampu lebih baik lagi dibandingkan dengan kelompok 1. Oke, ada kelompok 2 di sini yang bergabung? Saya tambahkan waktu 10 menit saja ya. 10 menit saja kita persentase untuk kelompok 2 dan penjelasan. Ada kelompok 2? Saya lihat di chat dulu ya. Nah ini, Fadli. Mana Fadli? Siapa-siapa ini kelompok 2? Ada yang kelompok 2 bergabung? Ini Ahmad Rasidin kelompok 2 ya? Iya Pak. Ya. Selain Ahmad Rasidin, siapa lagi temannya? Ardian siapa? Aspikar. Ada yang bergabung di sini siapa? Siapa yang bergabung di sini? Ada? Temannya yang lain bergabung di Zoom? Saya Pak. Oh iya, Fadli. Oke, silakan ya. Saya persilakan kelompok 2 saya tambahkan, mohon maaf ya, saya tambahkan waktu 10 menit kita untuk jadi saya mudah-mudahan kelompok 2 bisa 4 menit lah ya, 4 menit kita persentase. Kemudian kita lanjut pada tahap diskusi. Silakan kelompok 2, saya persilakan. Silakan, mungkin bisa dibaca siapa tadi? Fadli. Fadli. Ya Pak, Ahmad Rasidin Pak. Ya. Itu saya Pak. Ya, terserah. Bisa Ahmad Rasidin, bisa Fadli, dan bisa dua-duanya. Silakan. Baca saja yang penting-pentingnya ya. Dibagi 2 Pak. Fadli pembukaan Pak. Oke, silakan Fadli. Tunggu dulu. Saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu Fadli dan Ahmad Rasidin. Apakah semua nama yang saya cantumkan ini itu memiliki kontribusi di dalam penulisan makalahnya? Sepertinya Pak, cuma beberapa saja yang berkontribusi dalam pembuatan makalahnya Pak, dan PowerPoint-nya Pak.
perhatikan dulu yang sekarang yang muncul di Zoom, itu nama yang Anda masukkan itu semua memiliki kontribusi atau tidak? Tidak, Pak. Ada beberapa yang tidak, Pak. Iya. Kalau begitu jangan dimasukkan ya. Nanti chat di WA di grup WA siapa yang tidak berkontribusi di dalam kelompok Anda, ya, supaya ada keadilan ya. Jangan yang tidak berkontribusi juga mau nilai tapi tidak ada usaha. Ya, itu tenggelamkan saja seperti itu. Ya. Dapat nilai Oh iya, tapi Pak. tidak berusaha ya. Oke, kita lanjut. Berarti pemakala pertama dari Fadli ya. Fadli yang pertama. Oke, silakan Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan kami itu demokrasi. Demokrasi sendiri ini langsung saja itu merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintah melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di negara demokrasi tersendiri ini juga berserikat setiap warga negaranya yang menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat warga negara memberi peluang untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, dan dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi sendiri ini adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, yang dilakukan oleh rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Ya, langsung Pak. Slide berikutnya. Pada nilai-nilai demokrasi sendiri ini yaitu menerapkan sikap jujur pada pikiran yang sehat dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada prinsip musyawarah yang mufakat dan mementingkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau berdasarkan akal sehat dan sikap tulus setiap orang untuk beritikat baik. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga negara, masyarakat, dan sikap serta itikat yang baik. Masyarakat yang terkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat lainnya mengakibatkan demokrasi sendiri ini tidak dapat berjalan dengan baik. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk membenarkan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab untuk menerima Koko yang chat, iya. tertentu. Mana proposalnya? Iya, bukan ke sini. Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi. Fadli singkat-singkat saja ya. Demokratis. Hanya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang menyatakan yang dikatakan oleh Robert terdapat beberapa prinsip demokrasi yang ada di dalam sistem pemerintahan demokrasi seperti Ya, sebentar Fadli, sebentar. Bisa diperbesar suaranya mungkin. Fadli. Ditambah DPR dan DPRD. Pemilihan yang teliti dan jujur serta demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dan warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Lalu adanya hak memilih dan dipilih. Hak memilih yaitu memberikan pengawasan rakyat terhadap pemerintahan serta memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.
Lalu adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, bersengkat dengan rasa aman, berserikat dengan rasa aman. Adanya kebebasan mengakses informasi dengan membutuhkan informasi yang akurat. Untuk setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Setiap keputusan itu pemerintah harus disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Selanjutnya, pemaparan materi selanjutnya saya berikan kepada Ahmad Rasidin. Silahkan Saudara Ahmad Rasidin untuk memaparkan materi. Mohon maaf tadi Pak Dli sampai di mana? Kecil sekali suara Pak. Halo Pak Dli. Ahmad Rasidin langsung masuk ke sini ya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia saja. Oh iya. Di slide 6 ini yang muncul di Zoom sekarang ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Dli, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi ini dipraktikkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, periode pertama 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang RIS 1949 dan Undang-Undang Sementara 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada pada saat itu. Kemudian demokrasi terpimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan diungkapkan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada Konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Lanjutnya, Pak. Kemudian demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Munculnya demokrasi Pancasila adanya berbagai penyelewengan dari permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sejak lahirnya Orde Baru di Indonesia, diberlakukan demokrasi Pancasila sampai saat ini. Selanjutnya, Pak. Kemudian demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, namun perbedaan yang terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi dari masa Orde Baru, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi sampai sekarang ini, yaitu pemilihan umum yang lebih demokratis, partai politik lebih mandiri,
lembaga demokrasi lebih berfungsi, dan konsep trias politika, yaitu 3 pilar kekuasaan negara, masing-masing bersifat otonom penuh. Adanya kehidupan yang demokratis melalui hukum dan peraturan dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati serta sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Kemudian kegagalan demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru bukan berasal dari konsep dasar demokrasi Pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan demokrasi Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya sama, saya persilakan kepada kelompok 1, 3, dan 4 untuk memberikan masukan atau pertanyaan kepada pemakalah. Gimana kelompok 1? Siap? Sama ya? Jadi saya Ahmad Rasidin, tolong Ahmad Rasidin catat nama temannya yang bertanya, ya, nama lengkap beserta stambuk. Kemudian setelah sesi ini berakhir, silahkan kirimkan melalui grup WA kita. Ya, tadi Mulkaida tolong temannya yang bertanya dan yang bertanya tadi 2 orang itu tolong share sekarang di grup WA ya, atau Maiga kalau ada di dalam sini. Ya, silakan kelompok 1. Baik Pak, saya kan bertanya pada kelompok 2. Ya. Pertanyaannya begini. Dicatat ya, Ahmad Rasidin. Silakan Mulkaida. Yang kita jelaskan tadi ada tentang prinsip dasar demokrasi. Maksudnya, ya prinsip-prinsip dasar demokrasi. Nah, pada poin ke-5 yaitu sistem kepertanian, maraknya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah, pertanyaannya begini, menurut Anda apa yang akan Anda lakukan ke depannya agar mencegah atau mengatasi maraknya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme ini? Maksudnya apa yang akan Anda lakukan ke depannya? Sekian pertanyaan. Ya, Ahmad Rasidin sudah ditangkap mungkin ya. Bagaimana kelompok 3? Ada perwakilan? Jangan bilang lagi masih dibaca, Pak. Ya. Ada? Kelompok 4? Saya Pak mau bertanya untuk kelompok. Saya Pak. Kelompok 2. Dari mana nih? Dari mana? Kelompok berapa? Dari kelompok 4 Pak. Oke, silakan. Kelompok 4 Pak. Untuk pertanyaannya, demokrasi memberikan rakyat kebebasan dalam pemerintahan, namun jika kebebasan itu telah kelewatan, apa yang langkah apa yang harus diambil? Oke. Terima kasih. Iya. Ada kelompok 3? Saya Pak. Ya, silakan Sylvia. Contoh sistem parlementernya bagaimana? Bagaimana Sylvia sistem parlementer? Ya, bagaimana Ahmad Rasidin, Fadli? Sudah mendengarkan semua pertanyaan? Ada yang mungkin yang mau langsung dijawab? Ini sistem parlementer, Pak. Apa maksudnya tadi? Bisa diulang? Itu mungkin jelaskan saja itu ya. Bagaimana itu sistem parlementer mungkin begitu. Apa yang dikatakan sistem parlementer? Ya. Kan ada 2 ya. Ada parlementer, ada presidensial. Ada yang mau jawab? Fadli mungkin?
memberikan masukan atau jawaban? Saya Pak, saya ingin Saya Pak, menjawab pertanyaan saya dari Mulkaida tentang Ya, Fadli dulu. Fadli mau jawab pertanyaannya siapa? Kelompok mana? oh ya Pak. Mulkaida juga Pak. Oh begitu. Ya, biar nih tambahan ya. Oke, Fadli dulu, Mulkaida dulu ya. Silakan Fadli. Nanti ditambahkan sama Rasid. Tadi pertanyaannya soal cara mengatasi itu maraknya apa? Korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, KKN ya, KKN. Ya, KKN. Sebenarnya pencegahan KKN ini di Indonesia sudah keluar landasan hukumnya yang pada itu landasan hukumnya pada Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 yang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal ini sudah dijelaskan bahwa dituntut menjelaskan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi sudah ditekankan di sini bahwa pelaksanaan korupsi, kolusi dan nepotisme sudah memiliki undang-undang. Jadi ada bahwasanya untuk para petinggi-petinggi untuk bertanggung jawab secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme itu sendiri untuk menindaklanjuti para pelaku-pelaku KKN tersebut. Sekian itu menurut dari pendapat saya. Oke, selanjutnya Rasidin, ada tambahan? Tadi Mulkaida bilang Pak, apa tindakan Anda untuk mencegah kolusi apa tadi KKN gitu Pak? Ya, korupsi, saja, kolusi dan nepotisme karena ya. saya sebagai ya Pak, tentu saja tindakan saya karena saya sebagai mahasiswa saya dituntut untuk belajar untuk lebih belajar lagi agar tidak melakukan tindakan tersebut. Mungkin itu saja tambahannya Pak. Iya, siapa tadi yang bertanya itu? Mulkaida ya. Jadi Mulkaida ini mungkin kalau pertanyaan yang seperti ini itu jawabannya pasti beragam ya. Jawabannya Fadli lain, jawabannya juga Ahmad Rasidin lain karena itu tergantung daripada subjeknya ya, tergantung daripada kepribadian orang, bagaimana upayanya ya. Mungkin maksudnya Mulkaida ini lebih kepada upaya pemerintah ya, bagaimana upaya pemerintah untuk menyelesaikan yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme ini. Ya mungkin begitu ya. Jadi tadi dari Fadli sudah berbicara tentang substansi ya. Sudah berbicara tentang konsep daripada negara hukum, yaitu hukum positif ya, hukum yang tertulis. Fadli tadi sudah menjelaskan tentang ada undang-undangnya ya, bahwa betul kita di Indonesia memiliki undang-undang ya, undang-undang tindak pidana korupsi ya, atau dikenal dengan undang-undang tipikor. Itu sudah ada aturannya. Ya, sekali lagi karena kita katakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, ya Indonesia adalah negara hukum, maka semua harus berdasarkan dengan hukum. Karena meskipun sudah ada undang-undangnya, tetapi kita harus lihat bagaimana implementasinya di lapangan, bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Apakah undang-undang ini sudah dilaksanakan di lapangan, ataukah undang-undang ini masih memiliki berbagai masalah-masalah di dalam pelaksanaannya, di dalam penerapannya di lapangan. Ternyata Indonesia meskipun sudah memiliki undang-undang tentang tindak pidana korupsi, tapi sampai saat ini masih banyak yang melakukan tindak pidana tersebut. Ya, baru-baru ini kita melihat beberapa menteri ya yang menggunakan alma mater orange. Ya, saya selalu istilahkan alma mater orange. Kalau Umi kan alma mater hijau, ya.
Nah, dia menggunakan alma mater orange tertulis tahanan KPK. Ya, itu berarti dalam hal ini ada faktor-faktor ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga undang-undang tentang tindak pidana korupsi ini itu belum terimplementasikan dengan baik di Indonesia. Mengapa demikian adanya? Itu ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi. Ya, begitu Mulkaidah ya. Ya, jadi saya kembalikan ke pemakala. Siapa yang mau jawab lagi? Masih ada 2 ya. Pertanyaan dari Saya akan menjawab pertanyaan tentang sistem parlementer. ya. Silakan. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintah. Kemudian berbeda dengan presidensial, parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintah. Mungkin itu saja, Pak. Ada tambahan, Fadli? Apakah sudah jelas? Atau dikembalikan dulu, Sylvia. Bagaimana, Sylvia Monica? Cukup? Iya Pak, diterima. Oke. Iya Pak. Iya, oke. Katanya sudah diterima Ahmad Rashidin. Ya. Gimana? Pertanyaan terakhir dari siapa tadi itu? Ada pertanyaan terakhir? Apa tadi itu pertanyaannya? Ya, Pak, pertanyaanku Pak yang dari Ya. kelompok 4 Pak belum dijawab. Dijawab. Iya. Apalagi pertanyaannya tadi? Demokrasi memberikan rakyat kebebasan dalam pemerintahan. Namun jika kebebasan itu terlewatan, tindakan apa yang harus dilakukan? Oke, ini diminta pendapat pemakala ini ya. Bagaimana Fadli atau Ahmad Rashidin, ada tanggapan? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, rakyat memang diberikan kebebasan sesuai dengan hak asasi manusia, tetapi hal tersebut terdapat juga batas atau ada pembatas. Jadi jika kelewatan dari kebebasan yang ditentukan, maka pemerintah akan memberikan sanksi. Dan menurut saya pemerintah telah membuat lembaga tersendiri yang mengatur tentang hak asasi manusia tersebut. Sekian dari jawaban dari saya. Oke, bagaimana siapa tadi nih? Andi Muhammad. Ya, Pak, jawaban dari kelompok 2 diterima Pak. Oke, iya. Fitra Yandi Pak. Ya, baik. Jadi saya Andi simpulkan Muhammad ya. Fitra Yandi Pak. Oke, saya simpulkan bahwa benar yang dikatakan tadi Ahmad Rashidin, meskipun kita sebagai negara demokrasi, ya yang dimana konsepnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tetapi tidak apa namanya, kita tetap memiliki yang namanya pembatasan-pembatasan, ya. Bukan dikatakan kebebasan seluas-luasnya, tidak seperti itu, ya. Tetap ada yang namanya batasan-batasan, yang mana yang bisa kita lakukan, yang mana yang tidak bisa kita lakukan. Meskipun kita tadi semua berbicara tentang rakyat, ya itu hakikatnya. Tetapi pada intinya bukan untuk melakukan, bukan untuk berbuat semaunya, tidak seperti itu. Tetapi tetap memiliki batasan-batasan. Selama batasan-batasan itu atau selama perbuatan-perbuatan itu, selama tindakan-tindakan itu sudah mengarah kepada perbuatan melanggar hukum, ya, sudah mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, maka itu dalam kategori itu sudah melanggar,
Ya, jadi meskipun tadi kita sudah diberikan bahwa kita sudah disampaikan hak asasi manusia, hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, kepada ciptaannya, ya, tetapi kita harus mempergunakan hak asasi manusia itu sesuai dengan peruntukannya, ya. Jangan sampai juga melanggar hak asasi manusia orang lain, ya. Jadi meskipun di negara Indonesia, ya, yang dikatakan sebagai negara hukum, tetapi ada namanya pembatasan-pembatasan, ya, tetap dibatasi segala perbuatan-perbuatan, ya, segala tindakan-tindakan yang kita lakukan, bukan untuk yang namanya kebebasan seluas-luasnya, ya. Siapa tadi itu Fitriandi kalau saya tidak salah, ya, begitu ya. Oke, Ya, Pak. baik, terima kasih, kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Minggu depan insya Allah kita lanjut, ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Saya harap Sylvia Monica dari kelompok 3 perwakilannya, dan kelompok 4 Andi, siapa tadi itu saya lupa ya. Saya berharap Anda siap untuk minggu depan, dan saya sampaikan tolong jangan masukkan nama mahasiswa yang tidak berkontribusi dalam penyusunan makalah, ya, karena itu sama dengan Anda juga nepotisme, ya. Tadi kita sudah juga membahas tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya. Jadi masukkanlah nama teman-teman Anda yang memiliki kontribusi terhadap penyusunan makalahnya, ya. Baik itu kontribusi 1 paragraf atau 1 kalimat, ya, masukkan. Tapi kalau tidak ada kontribusinya, tolong jangan dimasukkan namanya. Baik, terima kasih. Saya apresiasi kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Meskipun Anda berlatar belakang dari fakultas lain, tetapi tidak menurunkan semangat untuk belajar tentang mata kuliah yang ada hubungannya dengan hukum. Oke, kita cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.